Nina Carolina, atau yang lebih dikenal dengan nama panggung Po Alpa, merupakan sosok komedian, penyanyi dangdut, dan presenter yang sukses mencuri perhatian masyarakat Indonesia. Berkat pembawaannya yang lucu, ceplas-ceplos, dan penuh dengan semangat. Lahir di Jakarta pada 12 Maret 1987. Dia berasal dari keluarga berdarah Betawi. Ia adalah anak bungsu dari 4 bersaudara, dan sejak kecil sudah menunjukkan bakat dan ketertarikan terhadap dunia hiburan, terutama di bidang musik dangdut. Nama Po Alpa sendiri mulai akrab di telinga masyarakat sejak video kocaknya viral pada tahun 2018. Namun perjalanan hidup dan karirnya telah dimulai jauh sebelum itu. Ia tumbuh besar di lingkungan keluarga sederhana namun penuh dengan kasih. Kedua orang tuanya dikenal sebagai figur yang sangat mendukung minat dan bakat Nina sejak kecil dalam dunia hiburan. Meski bukan berasal dari keluarga seniman, kedua orang tuanya rela melakukan apapun demi melihat anak bungsu mereka mengejar mimpi di dunia tarik suara. Salah satu kenangan masa kecil yang membekas adalah ketika sang ibu dengan sabar mengantar Nina manggung dari satu acara ke acara lainnya di kampung-kampung. Bahkan saat anak-anaknya seusianya lebih banyak menghabiskan waktu bermain, sang ibu tidak pernah lelah mendukung. Sementara sang ayah juga turut menunjukkan cinta dan pengorbanan yang besar. Ia rela menjual tanah miliknya hanya untuk membelikan sepasang sepatu boot yang diperlukan Nina agar bisa tampil lebih percaya diri di atas panggung. Dukungan luar biasa dari kedua orang tuanya itulah yang membentuk karakter kuat Nina hingga kelak dikenal sebagai Po Alpa. Namun di kehidupan pribadi Po Alpa tidak lepas dari cobaan dan lika-liku. Ia sempat menikah muda di usia 17 tahun kurang 4 bulan. Suatu keputusan yang diambil pada usia yang masih sangat belia. Pernikahan itu berlangsung selama 5 tahun sebelum akhirnya berujung pada perceraian. Meskipun pahit, pengalaman tersebut justru memperkuat tekadnya untuk bangkit dan fokus membangun masa depan. Tidak lama setelah perpisahan itu, Po Alpa menemukan cinta sejatinya pada sosok pria bernama Aji Darmaji. Dari pernikahan inilah Po Alpa kemudian dikaruniai 4 orang anak, yaitu Sherly, Al-Fatih, serta anak kembar yang lahir pada Oktober 2024 dan diberi nama Rafa serta Raffi Ahmad Darmadina. Nama unik untuk si kembar bukanlah tanpa alasan. Salah satu dari mereka dinamai sesuai sahabat dekatnya, yaitu Raffi Ahmad, sebagai bentuk terima kasih. Karena Raffi telah menanggung seluruh biaya persalinan sesar yang dijalani oleh Po Alpa. Keluarga kecil ini tinggal di kawasan Jabodetabek. Hidup sederhana, namun bahagia. Meskipun sudah menjadi publik figur, Po Alpa dikenal sebagai pribadi yang tetap membumi, hangat, dan tidak segan berbagi cerita keseharian di media sosial. Ia sering membagikan momen-momen lucu bersama anak-anaknya dan juga potret keharmonisan rumah tangganya bersama sang suami. Tidak jarang unggahan-unggahannya viral karena gaya bicara Betawinya yang khas dan juga menghibur. Tragisnya, kehidupan pribadi Po Alpa juga diwarnai duka dengan kepergian orang-orang terdekatnya. Ibunya meninggal dunia terlebih dulu pada Hari Raya Idul Fitri di tahun 2017 setelah lama mengidap penyakit. Kematian sang ibu merupakan pukulan besar bagi Po Alpa yang saat itu tengah meniti karir di bawah. Kehilangan itu diperparah dengan wafatnya sang ayah pada 2 Juni 2021 di usia 75 akibat penyakit asma yang sudah lama dideritanya. Dengan meninggalnya kedua orang tua tersebut, Po Alpa menjadi yatim piatu dan sempat mengungkapkan kesedihannya dalam beberapa kesempatan. Meskipun terpukul oleh kepergian orang tuanya, Po Alpa tidak larut dalam kesedihan. Ia justru menjadikan kenangan dan dukungan kedua orang tuanya sebagai semangat untuk terus berkarya dan menginspirasi banyak orang. Dalam banyak wawancara, ia selalu menyebut bahwa keberhasilannya di dunia hiburan tidak lepas dari doa orang tua dan pengorbanan mereka sejak ia masih kecil. Bahkan ia juga sempat menyampaikan harapannya untuk membangun sekolah musik bagi anak-anak di keluarga kurang mampu sebagai bentuk jariah untuk mendiang orang tuanya. Kehidupan Po Alpa sebagai public figure semakin berwarna ketika ia menjalin persahabatan erat dengan sejumlah artis ternama. Di antaranya adalah Raffi Ahmad dan Irfan Hakim. Ketiganya sering tampil bersama dalam berbagai program televisi dan acara off-air, menampilkan kekompakan secara chemistry yang kuat. Di balik layar, persahabatan mereka pun sangat dekat dan saling mendukung, terutama saat menghadapi masa-masa sulit dalam kehidupan pribadi masing-masing.
Tidak banyak yang tahu bahwa di balik tawa dan canda yang ia suguhkan di layar kaca, Mbok Alpa adalah sosok yang sangat menjaga privasi. Ia jarang membeberkan masalah pribadi secara terbuka, kecuali kepada orang-orang terdekatnya. Hal inilah yang membuatnya banyak penggemarnya merasa terkejut ketika mendengar kabar duka pada pertengahan Agustus 2025. Pada tanggal 15 Agustus 2025, dunia hiburan Indonesia diguncang kabar mengejutkan. Sosok ceria dan penuh dengan semangat itu dikabarkan telah menghembuskan nafas terakhirnya. Kabar duka ini pertama kali disampaikan oleh dua sahabat terdekatnya, yaitu Raffi Ahmad dan Irfan Hakim, melalui salah satu program di Trans 7. Mereka mengkonfirmasi bahwa Mbok Alpa telah berpulang setelah berjuang melawan penyakit yang selama ini disembunyikan dari publik. Kabar ini sontak mengundang duka mendalam, tidak hanya bagi keluarga dan juga sahabat, tetapi juga seluruh masyarakat Indonesia yang mengenal Mbok Alpa sebagai sosok penghibur yang tulus. Namun di balik kabar duka tersebut, tersingkap pula kisah perjuangan Mbok Alpa yang melawan penyakit telah menggerogoti tubuhnya secara diam-diam. Pagi itu tanggal 15 Agustus 2025, suasana hiburan Indonesia mendadak hening. Tidak ada tawa khas yang biasanya menghiasi layar kaca. Tidak ada suara renyah khas Betawi yang dikenal publik sebagai milik Mbok Alpa. Kabar duka itu datang tiba-tiba, menyentak banyak hati. Mbok Alpa telah tiada. Banyak yang tidak percaya. Serius, bukannya kemarin dia masih aktif di media sosial? Komentar netizen membanjiri unggahan terakhir Mbok Alpa di Instagram, yang hanya menampilkan senyum lebar dan caption sederhana, "Bersyukur walau badan lagi kurang fit." Kabar kepergiannya pertama kali disampaikan secara resmi oleh kedua sahabatnya lewat siaran langsung di program Trans 7. Raffi dengan suara berat mengucapkan kalimat yang membuat jutaan penonton tercekat. "Sahabat kami, Nina Carolina alias Mbok Alpa, telah berpulang pagi ini. Kami menerima kabar langsung dari suaminya, yaitu Mas Aji." Reaksi di studio saat itu terasa nyata, sunyi, penuh kesedihan. Bahkan ada tim produksi yang terlihat menunduk dan menyeka air mata. Irfan Hakim kemudian menambahkan, "Kami tahu, banyak yang tidak tahu kalau Mbok Alpa sedang sakit, dan memang itu keinginan almarhumah." Selama beberapa bulan terakhir sebelum meninggal, Mbok Alpa ternyata tengah berjuang menghadapi penyakit kanker. Tidak disebutkan secara spesifik jenis kanker apa yang dideritanya, namun Raffi dan Irfan menyiratkan bahwa kondisinya cukup berat. Sebagai orang terdekat, mereka tahu betapa kuatnya Mbok Alpa. Ia tetap datang ke lokasi syuting, tetap melucu, tetap menyapa penggemarnya dengan semangat, padahal tubuhnya tengah melemah. Dia selalu bilang, "Gue gak mau orang kasihan, gue masih bisa bikin orang ketawa, berarti gue masih hidup." Cerita Irfan Hakim meniru gaya bicara almarhumah dengan nada bergetar. Lalu mengapa penyakitnya dirahasiakan? Pertanyaan itu juga muncul dari banyak pihak. Mengapa Mbok Alpa tidak pernah membagikan kondisinya, bahkan saat sudah jelas menderita sakit serius? Jawabannya sederhana namun menyayat. Ia tidak ingin menyusahkan orang lain, katanya. Dalam keseharian, Mbok Alpa memang dikenal sangat mandiri dan tidak suka merepotkan. Ia bahkan merahasiakan sakitnya dari banyak kerabat, kecuali lingkaran kecil keluarga dan sahabat terdekat. Kami sempat ingin ngajak dia berobat ke luar negeri, tapi dia menolak halus. Katanya, "Nggak usah lebay, gue masih kuat, gue masih bisa kerja." Kenang Raffi Ahmad. Semangatnya memang luar biasa, bahkan saat tubuhnya mulai kesulitan menerima makanan, atau ketika sudah harus bolak-balik rumah sakit, Mbok Alpa tetap bersikeras tampil seperti biasa. Hal ini membuat kepergiannya menjadi pukulan telak. Banyak orang mengaku tidak menyangka bahwa di balik gelak tawa yang ia hadirkan, ada perjuangan diam-diam melawan rasa sakit yang begitu hebat. Lalu bagaimana keluarga menerima ini semua? Suaminya, Aji Darmaji, dengan suara berat mengungkapkan bahwa Mbok Alpa sudah berdamai dengan kondisinya sejak beberapa minggu terakhir. Ia sudah mempersiapkan segalanya, termasuk memastikan anak-anaknya akan tetap mendapatkan perhatian dan kasih sayang meskipun dirinya tidak lagi ada. Dia hanya minta satu hal, jangan ada yang menangis berlebihan. Katanya, hidup harus terus berjalan dan tawa harus terus ada, ucap Aji. Meninggalnya Mbok Alpa membawa duka yang sangat luas, tidak hanya dari kalangan artis dan penggemar, tetapi juga dari masyarakat biasa yang pernah merasa terhibur oleh lawakan dan gaya bicaranya. Ribuan ucapan duka membanjiri media sosial. Banyak yang menyebut Indonesia kehilangan penghibur sejati.
Namun, kepergian ini, kita belajar banyak dari sosok Mbok Alpa tentang ketulusan, ketegaran, dan ketulusan hati dalam menghibur orang lain, bahkan ketika dirinya sendiri sedang menderita. Tidak banyak figur publik yang memiliki jalan seperti ini, menyimpan derita, namun tetap hadir sebagai penghibur yang tanpa pamrih. Dan Mbok Alpa adalah satu dari sedikit itu. Dan kini ketika suara tawa khasnya tidak lagi terdengar, kita hanya bisa mengenang bahwa ada orang perempuan Betawi yang penuh dengan semangat, yang dalam diamnya menanggung sakit, namun dalam tawanya menyebar bahagia. Nama Mbok Alpa mungkin baru dikenal luas publik sejak tahun 2018. Namun sebenarnya kiprahnya di dunia hiburan ini sudah mulai jauh lebih awal. Bahkan sejak ia masih anak-anak, karirnya di dunia musik terutama dangdut telah dimulai sejak kelas 6 SD. Saat dia mulai manggung dari satu hajatan ke hajatan lain dengan suara yang khas dan gaya jenaka alami. Nina kecil membawakan lagu-lagu dangdut dengan penuh semangat. Tidak jarang menyelipkan guyonan yang membuat penonton tertawa. Salah satu momen paling berkesan dalam hidupnya adalah ketika ia berkesempatan tampil bersama Elvis Presley, sang ratu dangdut yang menjadi idolanya sejak lama. Baginya itu bukan hanya sekedar tampil di atas panggung, tapi juga bukti bahwa perjuangannya dari panggung kecil di kampung bisa membawanya berdiri sejajar dengan legenda musik dangdut Indonesia. Namun titik balik dalam karir Mbok Alpa tidak datang dari panggung besar atau audisi formal. Justru dari sebuah video sederhana yang dibuatnya untuk keperluan arisan. Dalam video itu, Mbok Alpa menyampaikan keluhan kocak kepada suaminya yang enggan mengajaknya ke mall. Gaya bicaranya yang khas dengan logat Betawi dan ekspresi jenaka membuat video itu viral di media sosial setelah diunggah oleh salah satu kerabatnya. Tidak disangka, video tersebut mengubah hidupnya. Dari yang sebelumnya hanya dikenal di lingkungan sekitar, nama Mbok Alpa mendadak melejit di jagat maya. Tidak lama setelah itu, ia mulai mendapatkan undangan tampil di berbagai acara televisi nasional seperti Opera Van Java, Pagi-Pagi Pasti Happy, Brownies, In the Cause, dan banyak lagi. Yang membuat Mbok Alpa menonjol adalah karakternya yang orisinal. Dia tidak pernah berpura-pura menjadi orang lain. Kejenakaannya lahir dari keseharian sebagai perempuan Betawi, ibu rumah tangga, sekaligus penyanyi panggung yang sudah kenyang pengalaman di lapangan. Banyak penonton merasa dekat dengan sosoknya karena ia tampil apa adanya, tanpa kemewahan dan penuh kehangatan. Selain dikenal sebagai pelawak dan penyanyi, Mbok Alpa juga mulai merambah dunia presenter dan host acara TV. Meskipun tidak memiliki latar belakang formal di bidang itu, kepercayaan dirinya dan kemampuannya membangun suasana membuatnya cocok menjadi pembawa acara, terutama yang berformat santai dan komedi. Tidak hanya di layar kaca, kehadirannya juga sangat aktif di dunia media sosial. Ia sering membagikan kesehariannya bersama keluarga, terutama keempat anaknya. Bahkan penggemar merasa terinspirasi oleh kedekatannya dengan anak-anak dan bagaimana ia tetap membumi meskipun telah menjadi public figure. Fakta menarik tentang Mbok Alpa. Nama Mbok Alpa lahir secara tidak sengaja. Dalam keseharian ia sering menyebut Alfamart dengan logat khas Betawi menjadi Alpamart. Dan dari sanalah muncul panggilan Mbok Alpa yang kemudian melekat hingga menjadi nama panggung. Didukung oleh penuh orang tua, ibunya seringkali mengantarnya manggung sejak kecil, sementara ayahnya rela menjual tanah demi membelikan sepatu boots yang telah ia idam-idamkan. Kemudian dia menikah muda, namun kemudian bercerai di usia yang masih sangat muda. Pengalaman itu sempat membuatnya terpuruk, tetapi juga menjadi titik balik dalam hidupnya untuk bangkit. Dia juga dekat dengan Raffi Ahmad yang bahkan membiayai seluruh proses persalinannya saat melahirkan anak kembar pada Oktober 2024. Mbok Alpa adalah sosok yang tidak mudah menyerah, meskipun telah mengalami jatuh bangun, kehilangan orang tua, dan menderita sakit serius. Ia tetap bekerja dan tampil ceria di hadapan publik hingga akhir hayatnya. Kini, setelah kepergiannya, Mbok Alpa dikenang sebagai sosok penghibur tulus yang mengajarkan bahwa dari kesederhanaan pun bisa lahir kebahagiaan besar bagi orang lain. Ia membuktikan bahwa ketulusan, kerja keras, dan tidak takut menjadi diri sendiri bisa membuka jalan menuju kesuksesan. Dan lebih dari itu, meninggalkan jejak yang tidak akan mudah dilupakan. Meskipun publik mengenalnya sebagai pelawak, penyanyi, dan presenter yang selalu menghibur di balik layar, Mbok Alpa menyimpan banyak amalan kebaikan. Tidak semua hal ia bagikan ke publik, tetapi kesaksian orang-orang terdekat mulai membukakan mata publik
tentang siapa dia sebenarnya. Salah satu bentuk nyata kebaikan Pak Alpa adalah kontribusinya dalam membangun tempat ibadah. Menurut seorang tetangga dekatnya bernama Suryat Maja, Pak Alpa ini memang dikenal sebagai sosok dermawan yang selalu menyumbang untuk pembangunan masjid dan musola di sekitar lingkungannya. Ya, dibilang orang berada ya, itu setiap masjid, setiap musola dibantu, terutama Yayasan Masjid Al-Anwar, itu selalu dia bantu, ujar Suryat Maja. Tidak hanya itu, ia juga menyebut bahwa Pak Alpa memberikan bantuan berupa peralatan sholat dan donasi untuk beberapa musola lainnya di lingkungan tersebut. Aksinya dilakukan diam-diam, tanpa ingin diketahui oleh banyak orang. Menurut para tetangganya, Pak Alpa percaya bahwa kebaikan yang dilakukannya tanpa dipamerkan akan lebih bernilai di mata Tuhan. Tidak berhenti sampai di situ, kebaikan Pak Alpa terus mengalir. Suryat Maja juga mengungkapkan bahwa Pak Alpa pernah mewakafkan sebuah ambulans untuk digunakan oleh masyarakat sekitar, khususnya yang membutuhkan pertolongan cepat ke rumah sakit atau keperluan pemakaman. Ambulans Masjid Al-Jami Al-Anwar itu dari dia juga, kata Suryat Maja menambahkan. Wakaf ambulans ini sangat membantu warga sekitar, terutama bagi mereka yang kurang mampu untuk menyewa jasa transportasi medis. Bagi Mpok Alpa, memberikan bantuan semacam ini adalah salah satu cara untuk memberikan manfaat kepada orang lain tanpa harus menunggu menjadi sangat kaya. Kebaikannya juga dikenang oleh rekan profesinya, yaitu Kiki Saputri. Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, Kiki mengungkapkan kesedihan yang begitu mendalam atas kepergian sahabatnya tersebut. Ia mengenang saat-saat bersama Mpok Alpa, dan salah satu momen yang paling diingat adalah saat Mpok Alpa secara spontan menginjak kakinya agar Kiki cepat hamil, sebuah tradisi yang dipercaya oleh sebagian masyarakat Indonesia sebagai doa atau simbol harapan agar seseorang segera mendapatkan keturunan. Tindakan itu memang terdengar sepele, bahkan lucu, namun bagi Kiki itu menjadi doa dari hati sahabatnya yang benar-benar tulus. Kini setelah kepergiannya, Kiki hanya bisa mengenang setiap kebaikan dan cinta dari sahabat yang telah dianggapnya seperti keluarga sendiri. Kiki bahkan mengantar jenazah Mpok Alpa hingga ke liang lahat, dan dalam postingan terakhirnya menulis, "Selesai sudah diriku mengantarmu ke tempat peristirahatan terakhir. Allah menyayangimu lebih dari aku dan keluargamu. Al-Fatihah." Tidak hanya Kiki, komedian Anwar juga memberikan kesaksian emosional. Saat diwawancarai media usai pemakaman, Anwar tidak kuasa menahan air mata. Suaranya bergetar saat menggambarkan kebaikan sahabatnya itu. Mbak Alpa orang baik banget, banyak saksinya dia baik. Lihat aja, banyak banget yang bantu sekarang. Itu tandanya dia semasa hidupnya ditolong banyak orang, karena dia sendiri juga suka nolong, ujar Anwar dengan mata berkaca-kaca. Anwar juga mengungkapkan bahwa bahkan dalam keluarga, kondisi kesehatan Mbak Alpa tidak banyak diketahui secara rinci. Mbak Alpa memang dikenal sangat menjaga privasi, lebih memilih menahan rasa sakitnya sendiri, tetap tampil lucu di layar kaca, dan memberikan tawa untuk orang lain. Itulah yang membuat kepergiannya terasa begitu membekas. Kini setelah ia berpulang, satu persatu amalan baiknya mulai terungkap ke publik. Orang-orang mulai menyadari bahwa dia sosok jenaka itu, tersimpan hati yang penuh kasih sayang, tangan yang ringan membantu, dan sikap dermawan yang jarang diumbar. Mbak Alpa telah meninggal dunia, namun jejak kebaikannya masih terus hidup. Di musola yang ia bangun itu, di ambulan yang ia wakafkan, dan doa sahabat, dan dalam setiap tawa yang pernah ia bagi kepada kita semua. Sehari setelah prosesi pemakaman Mbak Alpa di TPU Tanah Wakaf Kujaran, Ciganjur, Jakarta Selatan, sebuah peristiwa tidak biasa mengundang perhatian warga sekitar. Makam sang komedian yang dikenal jenaka dan penuh kasih tiba-tiba dikerumuni puluhan kucing liar. Mereka datang tanpa diundang, duduk diam, sebagian bahkan merebahkan tubuh di atas nisan dan tanah merah yang masih basah. Bagi sebagian orang, itu mungkin kebetulan. Namun bagi mereka yang mengenal Mpok Alpa secara pribadi, kejadian ini terasa seperti sebuah pertanda, seolah-olah memang alam pun mengenang dan menghormatinya. Bagi orang-orang terdekat, kejadian ini tidak mengejutkan. Mpok Alpa dikenal sebagai penyayang binatang, khususnya kucing. Di rumahnya, ia memelihara beberapa kucing yang diselamatkan dari jalanan. Ia sering memberi makan kucing liar di sekitar rumah, bahkan menyisihkan rezekinya untuk membawa kucing yang sakit ke klinik hewan. Kalau ada kucing luka atau sakit, Mbak Alpa itu nggak pernah tega. Dia panggil saya buat bantuin bawa ke dokter hewan, ungkap Bu Rumi, tetangganya. Sering banget saya lihat dia itu duduk di halaman rumah, manggil kucing sambil makasih makan.
Kadang pakai nasi, kadang beli ikan khusus. Pokoknya Mbak Alpa itu sayang banget sama kucing. Bahkan di beberapa unggahan media sosial yang lama, Mbak Alpa kerap kali memperlihatkan interaksinya dengan para kucing-kucing liar di sekitar rumah atau lokasi syuting. Ia menyebut mereka sebagai teman kecil yang tidak pernah bicara, tapi tahu cara mencintai dengan tulus. Bagi masyarakat Indonesia yang kental dengan nilai-nilai spiritual dan budaya, kehadiran kucing di makam seringkali dianggap sebagai tanda baik. Dalam banyak cerita, kucing dianggap hewan yang peka terhadap energi atau aura spiritual. Mereka bisa merasakan ketulusan, kasih sayang, bahkan kesedihan manusia. Beberapa warga yang datang ke ziarah TPU Tanah Wakaf, Kujaran, mengaku merinding menyaksikan pemandangan tersebut. Pas saya datang, ada satu kucing duduk persis di atas batu nisan. Dia diem aja, nggak lari meskipun saya deketin, malah kayak ngajak diem bareng, ujar seorang pengunjung bernama Mbak Rahma, yang datang setelah melihat unggahan di media sosial tentang kejadian itu. Banyak yang percaya bahwa kebaikan Mbak Alpa semasa hidupnya bahkan dikenang oleh makhluk yang tidak bersuara. Dia dulu hidup menyayangi kucing, wajar kucing datang nganterin doa, ujar warga lainnya. Beberapa netizen yang mengetahui kabar ini melalui media sosial bahkan mengungkapkan rasa haru yang begitu mendalam. Momen mengharukan ini menyentuh hati keluarga dan sahabat. Suaminya, Aji Darmaji, mengatakan bahwa Mbak Alpa selalu berpesan agar tidak mengusir hewan-hewan yang datang ke rumah atau lingkungan mereka. Kalau ada kucing datang, kata Mbak Alpa, itu tandanya kita dikasih kesempatan untuk berbagi kasih sayang dengan makhluk Allah. Kenangnya lirih. Raffi Ahmad dan Irfan Hakim, dua sahabat dekatnya, juga mengunggah ulang video-video kedatangan kucing di makam Mbak Alpa. Sementara itu, Kiki Saputri yang masih dalam suasana duka juga menanggapi dengan penuh emosi. Kucing-kucing itu datang karena tahu mereka dulu disayang. Masya Allah, Mbak Alpa itu pulang dengan membawa cinta, bahkan dari makhluk yang tidak bisa ngomong. Kisah kehadiran puluhan kucing di makam Mbak Alpa bukan hanya menjadi viral karena keunikannya, tapi juga menyentuh kesadaran banyak orang bahwa kebaikan, sekecil apapun itu, tidak pernah sia-sia. Bahkan setelah kita tiada, kebaikan itu akan tetap hidup lewat kenangan, doa, atau bahkan melalui makhluk-makhluk yang pernah kita tolong diam-diam. Peristiwa ini menjadi simbol cinta yang tidak terputus. Mbak Alpa memang telah pergi, tapi kebaikannya menyebar ke segala arah, ke manusia, ke hewan, ke lingkungan sekitarnya. Dan kini, saat tubuhnya beristirahat di tanah, cinta-cinta yang dulu ia tebar datang kembali dalam bentuk makhluk kecil yang duduk diam, setia di sisi nisan, seolah mengucap doa dalam bahasa yang hanya dimengerti oleh langit.